لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, marilah kita kembali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita hadir di tempat yang penuh berkah ini. Tidak ada tujuan lain selain untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah, Nabi suri teladan kita semua, Nabi yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Bapak-bapak dan saudara sekalian, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kenyataan di dalam hidup kita ini, dan itu pasti kita jumpai, yaitu banyaknya keanekaragaman yang terjadi di antara kita. Banyaknya keberagaman, baik dari suku, bangsa, ras, budaya, bahkan agama. Khususnya kita di negara yang kita cintai ini adalah satu kenyataan. Nah, tentu kenyataan ini teman-teman, bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu, keanekaragaman itu. Karena bisa saja keanekaragaman ini membuat kita terpecah belah. Bisa saja. Karena mungkin di antara kita ada yang tidak sanggup menerima perbedaan-perbedaan itu. Nah, olehnya itu, karena ini adalah satu kenyataan, nah tentu ini adalah potensi yang baik kalau kita ramu keberagaman ini, perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi satu kekuatan bagi kita. Saya biasa berikan satu contoh. Jika seandainya masjid ini hanya terdiri dari pasir semua, batu semua, saya kira bangunan ini tidak bisa terjadi. Tidak bisa secantik ini.
Tapi karena adanya perbedaan-perbedaan tadi, dan kita saling kenal mengenal karena adanya perbedaan-perbedaan itu. Pak menenge siru pami di sise. Orang kembar saja biasa kita pusing membedakan. Hampir tidak ada bedanya. Tapi karena perbedaan itu kita kenal, ini si Abdu, ini si Abdi. Nah begitupun keanekaragaman ini, ya, perbedaan-perbedaan ini teman-teman lebih sebagai kehadiran. Saya biasa sampaikan bahwa perbedaan ini muncul ada dua kemungkinan. Ada yang disebabkan oleh pilihan-pilihan kita. Ormas-ormas keberagaman kita, ormas-ormas dalam Islam saja banyak. Kenapa mereka beda? Ya, mungkin karena cara berpikirnya atau cara pandangnya sehingga memilih kelompok ini kelompok itu. Bisa saja seperti itu. Atau mungkin ada yang ikut-ikutan. Ya. Tapi ini adalah kenyataan dalam hidup. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya, dakwah jalan terus, saling mengajak kepada kebaikan, kebenaran jalan terus. Tapi kuncinya tidak boleh kita saling paksa. Nah, ini kenyataan. Kita tidak bisa memaksakan satu kehendak. Apa yang kita yakini benar, apa yang kita pahami sebagai suatu kebaikan, dan mutlak harus orang lain seperti itu. Ya. Tapi nasa tahu si paringerang kilori decengnya itu adalah jalan dakwah. Karena memang kita ajarannya kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi selalu ada di dalamnya itu saling pesan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jika kita mau dianggap sebagai umat yang terbaik. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami. Ternyata kebaikan, kebenaran yang kita sampaikan itu tidak semua orang mau ikut. Karena memang prinsipnya ini kita berlomba-lomba saja dalam kebaikan. Dan di semua ajaran agama ada kebaikan. Dan di semua ada ajaran agama punya keyakinan. Yang berbeda dengan kita. Nah, olehnya itu ini adalah kenyataan dalam hidup. Makanya kuncinya harus saling hormat menghormati, saling menghargai. Nah, inilah program pemerintah kita dalam ini Kementerian Agama, teman-teman, yaitu tentang adanya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama di sini bukan berarti kita menganggap bahwa semua ajaran agama itu benar. Tak seperti itu. Tetapi bagaimana kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada? Karena ini agama mengajarkan seperti itu. Pemakaian Allah Ta'ala Al-Quran melalui walau sya'a rabbuka la ja'alna ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Kata Tuhan, seandainya saya mau, berarti kalau Tuhan mengatakan seandainya saya mau, berarti dia tidak mau. Walau sya'arabu, kalau seandainya Tuhanmu mau, niscaya menjadikan manusia ini umat wahidatan, umat yang satu, baik-baik semua.
Tapi Tuhan mengatakan wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka itu manusia-manusia tetap mereka berlain-lainan. Ada pilih jalan ini, ada pilih jalan ini. Nah sekarang Tuhan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat illa marrahimar rabb. Jadi yang orang yang tidak mempermasalahkan keanekaragaman itu, itulah kata Allah illa marrahimar rabb, itulah orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebenaran pun tidak bisa dipaksakan. Ya. Tapi itu tadi penyampaian tetap ada. Jadi kita hanya menyampaikan kebaikan, kebenaran, tetapi yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus prinsip kita dalam berdakwah seperti ini. Dan ini harus ada pada semua ajaran agama. Kalau tidak seperti itu, kacau kehidupan ini. Karena manusia memilih jalannya sendiri, makanya dia bertanggung jawab. Kita manusia ini diberikan akal, pikiran, perasaan, hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pilih bertanggung jawablah. Jadi perbedaan yang timbul karena pilihan maka bertanggung jawablah. Masuk di organisasi Islam ini, masuk di partai ini, bertanggung jawablah. Kok salah boleh? Ada hukum dunia. Kalau tidak bisa ditangkap oleh hukum dunia, pasti hukum akhirat. Allah Subhanahu wa taala alimun bizatis sudur, maha mengetahui semua. Jadi tidak ada yang terlepas. Di dunia ini boleh lepas, tetapi pengadilan akhirat tidak akan terlepas. Jadi baik buruknya pilihan kita di dunia ini, kita harus mesti pertanggungjawabkan. Itulah pilihan kita. Nah kemudian yang kedua, memang ada pilihan, ada perbedaan, keberagaman yang timbul karena dinisbahkan oleh Allah. Jadi Tuhan langsung menjadikan itu. Jadi bukan berdasarkan pilihan kita. Seperti kita jadi laki-laki, kita jadi perempuan, tidak pernah. Bukan pilihan kita itu. Saya mau lahir di Indonesia ini, bukan pilihan kita. Saya mau jadi suku Jawa, suku Bugis, bukan pilihan kita. Pada yang kata menurut Allah Ta'ala. Dan memang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya untuk jadi itu. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan seperti ini tidak boleh juga kita permasalahkan. Dan tidak ada tanggung jawabnya kalau Tuhan yang menjadikan itu. Bukan ukuran mulianya seseorang. Beda tadi kalau pilihan-pilihan, ada ukuran mulia. Ya. Karena di situ dilihat adalah cara berpikir, kerja kita. Tapi kalau mencaci suku Bugis, suku Jawa, tidak ada kemuliaan di situ. Hanya kita dia mengatakan makanya Bugis melebihi Jawa, ini Tommy. Ya. Makanya kalau ada orang berprinsip seperti ini, keturunan ini lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya kita dengan iblis. Iblis dulu kan tidak mau sujud kepada nenek kita Adam karena menganggap bahwa api lebih mulia dari tanah. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena Tuhan yang langsung menjadikan itu. Nah, kalau toh manusia mau diukur mulia tidaknya, maka ini mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kamu itu adalah orang yang bertakwa. Nah, takwa itu identik dengan kerja-kerja kebaikan, amal saleh. Maka di pamulang ayat Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, hai sinin rupa tauhid. Inna khalaqnakum min zakari wa untha, kami jadikan kamu kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, kemudian kami jadikan kamu berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Agak kata Allah Ta'ala lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Maka dia inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu itu dari kelompok ini siapa yang bertakwa, yang paling bertakwa di antara kamu. Olehnya itu Bapak dan saudara sekalian sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai kita
harus berpikir jernih dalam hidup dan kehidupan kita ini. Apalagi di Indonesia teman-teman, lebih megang ada rupa-rupa, dan negara kita diuji dengan keberagaman itu. Orang-orang di luar sana, bangsa-bangsa sana sudah melirik kita. Bagaimana Indonesia menjadi kiblat dari umat beragama lainnya. Coba lihat negara-negara lain teman-teman, para alena si syukur, alena perang. Pak Cede bawa dipengaruhi perasi. Karena tidak dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Nah, ini di Indonesia teman-teman lebih masuk rupa-rupanya, budaya, ras, bahasa, agama, maigala ada rupa-rupanya teman-teman lebih. Tetapi kita bisa memupuk persatuan dan kesatuan ini. Maka teman-teman lebih nalapi waktu masih. Jangan lagi permasalahkan perbedaan-perbedaan ini. Pangkat katai maraja. Di Indonesia ini teman-teman lebih nareko kacau, ini senangnya kacau. Karena umat Islam yang paling besar itu di Indonesia. Adalah umat Islam yang paling besar itu di negara kita. Jadi nareko pewang yede kapalata negara yang mesti kita yang umat Islam ini yang kena dampak. Oleh itu teman-teman sebagai kehadir. Jadi oleh itu marilah kita betul-betul memupuk yang namanya persatuan dan kesatuan di antara kita sesama umat beragama, khususnya kita di kalangan kita sesama umat beragama, yaitu dalam organisasi-organisasi keislaman teman-teman. Nah, sama makanya teman-teman lebih tentu biasa nonton YouTube dan sebagainya, bahasa saling celah-mencela, saling sindir-menyindir, itu kan bibi-bibi yang bisa memecah belah nanti keutuhan agama kita. Nah, oleh itu teman-teman lebih, inilah mungkin yang sempat saya sampaikan, karena saya merasa teman-teman lebih ini adalah bagian daripada kami sebagai guru pelopor moderasi beragama di kalangan umat-umat beragama. Jadi bukan saja agama Islam teman-teman lebih, tetapi seluruh umat beragama. Marilah kita punya paham seperti itu. Kita mulai dengan saling harga menghargai di antara kita sesama umat beragama. Yenaya napasapong Allah Ta'ala, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan pada khutbah singkat ini. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan, bahan kajian, bahan pemikiran bagi kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur